Shalom adik-adik. Kembali lagi dengan kami, Kamila, Kak Dita, Kak Wahyu, dan Kak Hendri. Pada kesempatan hari ini kita mulai ibadah untuk sekolah minggu anak-anak. Mari kita pujikan semesta bernyanyi. Teman-teman bantu berdiri, kita sambil tepuk tangan ya. Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa sekolah minggu bersama. Meskipun dari rumah, tetapi kami tetap semangat Bapak. Kami tetap bersyukur kami bisa belajar mengenai firman-Mu. Bapak, kiranya Bapak yang berkati jalannya sekolah minggu hari ini supaya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, hanya di dalam kuasa-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita bangkit berdiri lagi, kita mari pujikan. Mari kita bersukaria. Semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil sikap duduk yang baik agar firman tersebut bisa kita dengarkan, bisa kita terapkan nantinya untuk kehidupan kita bersama. Mari kita pujikan, siapkan hati kita.
Halo adik-adik, kita ketemu hari ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kami. Dan saat ini kami mau membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, rasanya sudah lama banget kita nggak ketemu ya. Kira-kira nih ada yang sudah lupa atau enggak nih sama yang ngomong sekarang ini sama ini nih? Kira-kira ada yang sudah lupa dengan saya? Nah, mungkin ada yang wah koyo niki tahu ketemu ning endi. Koyo pernah weruh ning endi gitu ya. Ya, kalau sudah terlalu lama sekali kita nggak pernah ketemu, maka saya itu kangen adik-adik. Kangen pengen ketemu adik-adik, pengen kita bisa belajar bareng-bareng di sekolah minggu, bisa pelukan sama teman-teman semuanya. Kangen sekali. Kira-kira adik-adik ada yang kangen nggak ya? Ada yang kangen untuk sekolah minggu nggak ya? Kangen, mungkin ada yang kangen, mungkin ada yang aku malah saiki seneng sekolah minggu dari rumah karena orang tua mengajari saya, misalnya begitu. Tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang kangen, kalau teman-teman itu kangen untuk sekolah minggu bersama, itu biasanya pasti kepengen untuk setelah pengen banget ketemu. Nah, kalau misalnya setelah kepengen untuk ketemu, kira-kira apa yang dilakukan nih biasanya nih? Wis mempersiapkan, lakukan persiapan. Ada yang mempersiapkan bajunya, ada yang mempersiapkan Alkitabnya, ada yang mempersiapkan alat-alat tulisnya, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya persiapan. Wah, pokoknya sesuk nek aku wis entuk ning gereja meneh, entuk sekolah minggu, boleh sekolah minggu. Saya mau bawa ini untuk belajar sama teman-teman. Nah, itu namanya adik-adik sedang persiapan. Nah, hari ini saya mau ngajak adik-adik untuk belajar tentang persiapan. Lah, persiapan apa itu? Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Hari ini itu bulan apa? Hari ini itu sudah masuk ke bulan apa? Ada yang tahu nggak ya? Betul, hari ini bulan Desember. Hari ini bulan Desember, maka biasanya kalau bulan Desember itu ada yang namanya Natal. Wah, seneng ini mau masuk Natal. Dan Natal itu biasanya tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Ada yang tahu enggak ya adik-adik ya? Natal tanggal berapa? Betul, Natal itu tanggal 25 Desember. Wah, berarti bentar lagi ya. Ini sekarang sudah hampir tanggal 25 Desember. Nah, untuk itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, gereja-gereja di seluruh dunia ini kalau mau menjelang Natal, mau mencapai Natal, itu biasanya ada yang disebut sebagai Advent. Mungkin adik-adik pernah krungu, ning ora ngerti, atau mungkin baru dengar sekali ini. Ada tradisi atau gampangannya itu kebiasaan untuk mengadakan masa Advent. Masa Advent itu apa? Masa Advent itu adalah
masa menunggu atau masa menanti untuk kedatangan Tuhan. Nah, yang kita peringati nanti tanggal 25 Desember. Nah, untuk sederhana seperti itu. Nanti kalau adik-adik sudah semakin bertumbuh, kita belajar lebih jauh lagi. Kok menanti Tuhan? Kok menunggu Tuhan? Emangnya kedatangan Tuhan hanya tanggal 25 Desember saja? Nah, kita nanti akan belajar lebih banyak lagi kalau adik-adik sudah semakin bertumbuh. Supaya kita semua bisa semakin mudeng, semakin paham. Nah, tetapi yang jelas bahwa masa Advent itu adalah masa menunggu, masa menanti kedatangan Tuhan. Nah, sama kayak tadi, kalau kita menunggu untuk ketemu teman-teman, maka kita persiapan baju, persiapan Alkitab tadi, persiapan alat tulis dan sebagainya. Dan mungkin persiapan mainan-mainan untuk kita bermain sama teman-teman. Nah, karena kalau ini menanti kedatangan Tuhan, maka yang harus dipersiapkan adalah hati kita, hidup kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita mau belajar dari firman Tuhan yang tertulis dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 dan 20. Kakak akan bacakan Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 dan 20. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kakak sudah bilang kita masuk bulan Desember, mendekati Natal. Nah, kita sekarang di masa Advent, masa persiapan, masa menanti atau masa menunggu. Di dalam masa menunggu ini kita mau belajar dari seseorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Ya, jadi Yohanes Pembaptis itu dulu diutus, diperintah, disuruh sama Tuhan untuk kamu pergi memberitakan pertobatan karena nanti akan datang Mesias atau akan datang Tuhan. Dan dia melakukan, dia orang yang taat. Lalu seterusnya ada orang-orang yang menanyakan, "Hei kamu, apakah kamu itu Tuhan?" "Oh bukan." "Apakah kamu itu Nabi Elia?" "Oh bukan." Nah, apalagi dengan keterangan ia mengaku dengan tidak berdosa. Itu artinya Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat jujur. Nah, makanya kita belajar hari ini di masa Advent ini adalah, kalau tadi dibilang persiapan hati, lah persiapan hati caranya bagaimana? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah belajar untuk jujur. Jujur itu apa toh Kak? Jujur itu adalah tidak bohong, tidak ngapusi. Tidak ngapusi siapa? Siapapun. Tidak ngapusi orang tua, tidak ngapusi teman-teman, tidak ngapusi guru sekolah minggu, terus tidak ngapusi siapapun. Jujur itu tidak ngapusi. Nah, itu bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Tapi kalau saat ini masih pandemi, kita diminta untuk tetap di rumah, berarti kita belajar jujur sama orang rumah. Jujur sama papa, sama mama, sama eyang, terus sama kakak, sama semuanya. Kita belajar untuk tidak berbohong. Tidak berbohong itu ya pokoknya apa yang benar itulah yang disampaikan, begitu.
Ya, terus ada satu lagi nih kakak mau menyampaikan. Tadi kita belajar masa Advent itu masa persiapan, masa menunggu. Nah, di masa Advent ini kalau di gereja-gereja itu ada 4 minggu. Advent 1, Advent 2, Advent 3, dan Advent 4. Advent 1 itu adalah simbol, kalau biasanya menyalakan lilin, itu lilin pertama simbol pengharapan. Lalu kemudian Advent 2 itu cinta kasih. Lilin ketiga itu sukacita. Dan lilin keempat perdamaian. Nah, kita sekarang masuk di lilin yang ketiga. Lilin yang ketiga apa tadi? Sukacita. Karena sukacita, minggu ini kita masuk ke lilin 3, masuk ke minggu sukacita. Maka kalau kita melakukan jujur tadi, belajar untuk jujur itu lakukan dengan sukacita, dengan bahagia, dengan senang. Jangan menjadi beban. Waduh, aku kok kudu jujur toh, padahal aku nek jujur ki kok uang jajannya nggak ditambah loh. Nggak bisa begitu. Pokoknya tugas kita adalah jujur itu dengan sukacita. Nah, karena minggu ini kita masuk minggu Advent ketiga, yaitu minggu sukacita, atau kalau orang-orang dewasa itu suka menyebut Gaudete gitu ya. Jadi ya, itu adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang itu. Kenapa kita perlu belajar ini? Supaya kalau ada adik ditanya itu bisa menjawab. Misalnya begini, hei kamu kan sekolah minggu nih gereja. Kalau sekolah minggu nih gereja itu kalau mau Natal biasanya ada Advent. Advent ki apa toh? Ambo aku ya ora ngerti ya. Kan enggak begitu, kan kita sudah belajar bahwa Advent itu apa toh? Oh, Advent itu, masa Advent itu adalah masa menanti atau masa menunggu atau masa persiapan. Loh, yang ditunggu apa? Yang dipersiapkan apa? Yang ditunggu itu kedatangan Tuhan. Terus persiapannya apa? Persiapannya adalah hati kita, hidup kita, persiapan menyambut kedatangan Tuhan dengan cara salah satunya apa tadi? Jujur dan sukacita. Nah, jadi kalau kita wujudkan sukacita itu bisa banyak hal. Saya lihat kemarin ada beberapa anak-anak sekolah minggu yang bantu mamanya pasang hiasan pohon Natal. Itu juga persiapan di rumah. Mungkin nanti mendekati hari Natal persiapan ada masak dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya itu, persiapannya juga persiapan hidup kita dengan cara berbuat kejujuran kepada semua orang dengan bahagia, dengan sukacita, tidak merasa wah getun aku tidak getun gitu. Nah, jadi demikian adik-adik, hari ini kita telah belajar untuk minggu Advent yang ketiga ini kita belajar untuk terus senantiasa terus menerus jangan berhenti untuk jujur dengan sukacita, untuk bahagia selalu. Katanya kan gitu, urip sepisan kudu bahagia begitu ya. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Amin. Sekarang mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan firman kepada kami, mengajari kami untuk jujur di masa Advent atau di masa penantian ini, masa menunggu kedatangan Tuhan. Pikirannya Tuhan menolong kami semua, para anak-anak sekolah minggu, untuk bisa menjadi anak-anak yang jujur dengan sukacita, menjadi anak-anak yang jujur dengan bahagia kepada siapapun. Kami percaya
Tuhan akan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gimana firmannya tadi? Sudah kita dengar, sudah kita resapi. Jadi kita harus bisa untuk menerapkan firman tersebut di kehidupan keluarga kita, dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua, juga dengan teman-teman kita. Ya, teman-teman, ini untuk menanggapi firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Yesus Pokok. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu kami bisa sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Jika sebentar ya Tuhan kami akan tutup sekolah minggu hari ini, yang berkati setiap kami, agar kami bisa menjalankan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami yang terselip di dalam ibadah hari ini. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, untuk sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup sekolah minggu hari ini dengan pujikan lagu Hati yang Gembira. Sampai bertemu di sekolah minggu berikutnya. Dadah!